Previously on Remarried Empress, Rasta memeluk Dul Ergi dan kemudian menangis di pelukannya. Hal itu membuat Stupidsu terganggu akan perbuatannya Rasta, sehingga dia berpikir kemungkinan bahwa anaknya, yaitu Gloriem, sebenarnya adalah anak Duke Ergi. Tapi kemudian dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri kalau Gloriem adalah anaknya dan bukanlah anak dari Ergi maupun Allen. Dan bahkan dia juga curiga akan ada hubungan antara orang ketiga karena beberapa saat yang lalu Rasta mengadakan pesta dengan hanya mengundang bangsawan pria saja. Memikirkan hal tersebut, dia menjadi frustasi dan kesal sampai berbicara, "Aku gak berpikir bahwa tahun ini bisa menjadi semakin panjang." Dan Marquis Carl kemudian memintanya untuk pergi ke Rasta dan menegurnya akan kelakuannya akhir-akhir ini. Tapi Stupidsu bilang kalau Rasta itu terlalu bodoh untuk mengerti. Jadi, kemudian dia ingat akan surat undangan yang dia injak-injak di lantai. Kemudian ia memerintahkan Marquis Carl untuk membawa undangan tersebut kembali. Dia membacanya sekali lagi, dan kemudian ia merasa jengkel ketika sesudah membacanya. Dia kemudian berpikir kepada dirinya sendiri, "Aku harus mengirimkan hadiah kepada Navier." Dia kemudian berpikir, hadiah macam apa yang harus dia berikan kepada anak yang harusnya menjadi anaknya. Dia kemudian melihat lukisan Navier dan dirinya di dinding, kemudian merasakan sakit di dadanya. Mau itu cewek ataupun cowok anaknya, pasti dia akan melihatnya suatu hari nanti. Kemudian bersandar di lukisan tersebut dan kemudian menggigit bibirnya dan berkata, "Aku harap anaknya akan mirip Henry, dan aku berharap itu anak gak akan mirip dengan Navier." Jadi di sini maksudnya kalau misalnya anaknya mirip dengan Navier, dia akan lebih menyesal menceraikan Navier. Kalau misalnya mirip Henry, dia lebih mudah untuk membencinya. Dan kalau misalnya anak tersebut mirip Navier, itu akan mengingatkan dia bahwa anak itu seharusnya menjadi anak antara dia dan Navier. Sementara itu di Kekaisaran Barat, Henry akhirnya berhasil semua yang harus dipelajari dari Duke Kaufman, dan Navier ingin segera buru-buru untuk belajar mengendalikan kekuatan sihirnya dan ingin menunjukkannya kepada kedua orang tuanya. Tapi Henry bilang kalau dia harus mengetes hal tersebut karena sangat berbahaya. Navier berusaha membujuknya dengan menatapnya dengan mata yang iba, tapi dia tetap tegas karena Henry mengkhawatirkan keselamatannya Navier. Kemudian Henry bertemu dengan Marquis Catran. Jadi Marquis Catran ini adalah sepupunya Krista dan juga adalah saudaranya Zemencia yang kemarin mengirimkan tempat tidur kepada Navier dan Henry supaya dia dimaafkan menyebarkan fitnah bahwa Navier mandul. Oleh karena itu Henry berusaha untuk memaksanya untuk menjual pamannya sendiri supaya dia diampuni. Kemudian Catran memberitahunya bahwa kelemahan Zemencia adalah anak laki-lakinya dan cucu-cucunya. Henry juga meminta sesuatu dari Catran, dan tidak hanya itu. Henry akan menghapuskan dosanya Catran dengan satu permintaan lagi. Makina yang baru saja datang mencuri dengar karena penasaran, dan mendengar saat Henry berkata, "Yang kuinginkan adalah tubuhmu," kepada Marquis Catran. Makina menjatuhkan dokumen yang ia pegang dalam terkejutnya, dan Catran
kemudian bertanya terkejut. Hah?